sebenarnya nggak Yoka ada udah masalah. putusan nih. Putusannya 2 tahun, vonisnya 2 tahun, denda 50 juta. Banding dia. Nggak tahu. Kayaknya sih nggak banding sih. Dia udah berapa bulan jalanin Umi? Udah 8 bulan. Bentar lagi lah itu. Ya kan dapat remisi juga kan. Salam lah sama dia. Mambel juga suka kan jujur. Teteng hargain. Aku punya suami Teteng. Itu aja. Kadang orang ini nggak ada otak ya. Serius Umi. Nggak ada otak orang ini kadang bercakap. Iya. Jangan memancing yang enggak. Jangan karena kau kubiarkan di roomku suka-suka hati kau. Dampaknya. Ngerti? Jangan kelantaman kali Teteng. Sikat dia sempak. Itu bagianmu. Sekarang gitu aja kali. Ada bagian penyikatan, pembersihan, ada Umi. 2 tahun. Oh gitu. 2 tahun 2 berapa tahun atau bulan? 5 tahun Kak Jimbo? 2 tahun kayaknya tadi dibilangnya, tadi baru dikabarin 2 tahun, denda 50 juta. Jika tidak membayar denda 3 bulan apa 6 bulan dia? Nggak tahu deh, cuma dikasihnya begitu doang. You just figure it out later. You just figure it out later. Lebih cepat ya dia kasusnya ya Umi ya. Iya ya. Soalnya apa namanya, katanya masih agak perjalanannya masih agak panjang gitu kan. Cuma nggak tahu tiba-tiba udah ini aja putusan. Aku titip salam aja lah. Ya nanti disampaikan. Itu aja. Memang betul mau ngikutin itunya dia kan. Lomba yang sayembara itu. Iya. Cuman kan soal undang-undang di luar. Dia kan stay-nya di luar. Dia kan tidak memahami kan. Iya, dia Sebenarnya tidak terlalu itu, memahami hukum Indonesia karena kan dia tinggalnya kan dari umur 19 tahun. Oh udah Terus- lama juga dia di sana ya. Udah dari masih muda kok dia. Sekarang berapa umurnya Umi? Yoka itu masih 30-an deh kalau nggak 30 something. Oh wajar lah, wajar sih. Kalau dia tidak memahami bahwa aturan untuk perbankan, Iya. privacy, illegal access, dia kurang memahami yang di Indo dengan di luar. 2 tahun juga dia ya. 2 tahun 5 bulan. Jadi rumah dia di luar sana kayak mana Umi? Nggak tahu sih ya. Cuma katanya memang kan terakhir itu kan memang dia jual kan, sebelum dia ketangkep itu kan memang niatan dia mau jual karena dia mau pindah ke, kan tadinya di San Francisco ya rumahnya ya. Dia mau pindah ke California atau dia mau pindah ke Taiwan. Terus itu udah dijual? Udah. Ya tahun-tahun depan lah dia itu. Atau mau balik ke Indo? Enggak lah, dia kan WNA. Paspornya paspor biru dia. Paspor Amerika. Katanya uangnya dipakai Uzi, bener atau fitnah? Itu hanyalah gorengan-gorengan orang untuk mengadu domba sayang. Miscommunication karena mereka tidak bertemu. Bukan begitu Umi? Iya betul. Ikut sama Titutuy dan Oh ikut sama si Tutuy. Iya masih sama Tutuy. Kata Nepos dibawa Kak Uzi uangnya, ya iyalah biar ini, biar trik-trik. Apaan Umi, jawab apaan? Lu tadi nanya apaan emang? Kemana nih gue? Hilang. Shalom, sore kakakku. Kakak Mambel kan hobi adu domba katanya.
Apa? Berarti kalau misalkan Yoke udah apa namanya, Yoke udah keluar nggak bisa stay di Indo lagi Kak. Ya kayaknya dia nggak tahu ya, gue dideportasi apa enggak ya. Umi emang benar Kak Uzi nggak ngasih tahu itu ke mereka. Lu gini ya, kalau mau nanya masalah itu masalah keluarga. Lu jangan tanya sama gue. Yang pasti apapun yang gue lakukan itu sepersetujuannya keluarga, which is Uzi gitu loh. Jadi bukan apa namanya semena-mena gue yang apa namanya yang punya apa ya, yang punya ide atau enggak celometan sendiri, ngerti nggak? Memang itu adalah permintaan dari Uzi ya Umi ya. Iya, jadi ada etikanya, ada adabnya. Hanya bantu menyampaikan itu loh geng. Tapi kalau sekarang begini, kita melihatnya itu kan ya kalau orang memang sudah tidak suka dengan orangnya, dengan manusianya, kebenaran pun yang akan diucapkan tetap itu akan salah di mata dia. Karena kalau sudah tidak suka dengan pribadinya, orangnya gitu loh. Iya. Itu aja. Katanya keliling cari 4 TPU tapi nggak nih. Uzi kan IG-nya udah aktif ya Umi ya. Kemarin kan udah dibilang sayang. Gue itu kalau misalkan itu terjadi sama diri gue, apalagi gue seorang kakak ya, gue anak pertama ya. Kalau gue nggak dikasih, gue akan cari dengan segenap apa namanya kekuatan Mengerahkan gue, power. Try to find some brain rot. mengerahkan power gue gitu loh untuk mencari. No, find the brain rot. Dan akan membuktikan bahwa gue bisa, gue mampu gitu kan. Betul. I already found them. I already found those brain rots. Oh, he needs to turn around. Karena kan orang taunya kan Get it. hebat gitu kan ya, gitu. Jadi ya untuk nyari yang seperti itu mah gampang menurut gue. I already got it. Tick tack boom. I already got it too. Oh my god, bro. Find the chat. What is this? Tralalelo, tralala. Nggak niat aja. Iya tadi pagi dia bilang Uzi ambil karena nggak ngasih tahu orang-orang Nah kalau itu wartawan pun yang meminta alamat itu memang nggak dikasih Kak, karena mau keluarga katanya, Tralalelo. tidak mau terekspos gitu loh. Doain ya sayang ya, itu aja yang penting ya. Kalau donasi tidak ada donasi, tapi kalau ada yang mau memberikan uang duka, kan itu bahasanya toh, itu pun langsung ke Uzinya. Ada yang minta donasi memang. Siapa yang bilang minta donasi? Ya kan? Bilangnya kan uang duka. Semua orang ya, itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha itu pasti ada uang kedukaan, itu ada gitu. Jadi bukan berarti itu dibilangnya donasi gitu. Ya semoga lah, semoga yang bilang katanya uang apa kedukaan itu uang haram ya kan gitu. Ya semoga aja Oh, it's a portal. ya nanti tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi nanti kalau suatu saat meninggal gitu kan ya, tidak butuh uang kedukaan. No. Betul, uang duka semua agama ada dan sukarela, nggak dipaksa. Iya, nggak ada juga yang maksa kayak lu harus bantuin ya, lu harus ini ya gitu kan, nggak ada.
Tidak ada niatan untuk mengecilkan. Tidak ada niatan untuk menyinggung. Tidak ada. Yang ada adalah permintaan secara pribadi ke Umi dari Mak Uzi untuk menyampaikan. Itu aja. Bahkan kemarin kan kita sampaikan aja, kalian yang membahas ke A, ke B, ke C, itu jelas aku bilang, Kak, itu tidak ada urusannya. Itu loh sayang. Tidak ada niatan. Karena tidaklah pantas, tidaklah layak. Kita kan lihat-lihat keadaan juga kan Umi. Mau itu nanti dibilang bercandaan, enggak sereceh itu juga. Karena kita juga sama, kita juga punya ibu dan kita juga seorang ibu. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah zaman mirroring, enggak semua orang akan berlaku seperti itu. Gitu aja sayang. Ada nak? Lupa aku berarti. Padahal tadi kayak udah mami pegang loh sayang. Lupa mami colok. Ini kan celana anak itu. Tengoklah, habis mandi catokan ujung-ujungnya di dapur juga perempuan ini. Jadi apalah gunanya dia catok, ketanya lah Glenn. Cantik untuk kalian. Oh bukan cantik untuk Miswa. Udahlah ya, dia udah lihat gue tiap hari dari bangun tidur, lagi ileran, lagi ngigo, lagi apa, udah bangun juga begini-begini juga. Tapi aku kalau catokan muka laki itu tegang Umi. Kenapa? Kayak tensinya naik. Gitu terus ya. Iya. Awak ke salon aja di blow rambut, pulang disuruh keramas. Pulang disuruh keramas. Kok gitu? Nggak ngerti aku. Dia lebih suka rambutku itu gelombang. Alasannya. Karena memang sirik juga. Nathan, come! Kalau enggak emang kayak gitu. Alasannya dia suka Puerto Rico style. Hey, Nathan, don't say bad words. But I didn't need to! Ya tetap aja kamu ngomong bad words. Tapi mereka mengerti bahasa Indonesia Umi. Kenapa lo sayang? Mereka mengerti bahasa Indonesia. Kalau yang gede ngerti bahasa Indonesia, yang kecil juga. Tapi kalau yang kecil itu agak repot ya. Kalau yang gede lancar bahasa Indonesia, yang kecil nggak bisa sama sekali. Quiet. Jadi dia nggak tahu jengkol lah ya Umi. Nggak tahu. Pete Wait, orang kampung gitu. no! Mommy, you doesn't want to help me. What? Ya tanya sama abang, minta baik-baik sama abang. Aku kalau kayak gitu teriakanku nggak minta tanya. Bisa Glenn. Gembel guys. Yes. He doesn't want to. Bisa diam nggak mulutmu bising kali kau dari tadi. Sama nggak? Nggak sama nggak? Contoh Ibu Surya sama Ibu Tiri. Kadang suka seru ngelihat anak itu ya, anak ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Cuma kadang-kadang kalau lagi mau marah kan gedek juga ya. Kita disuruh nge-rap pakai bahasa Inggris. Aku kalau bisa pintu aja jangan bersuara. Pintu jangan bersuara. Tidur, jangan bising. Aku bilang. Padahal baru bangun tidur ya nak awak kan biar nggak bising tadi kan. Tidur. Nih, Bisa dia sesabar itu, sayang. belum aja.
Kalau enggak juga teriak-teriak juga. Nggak bisa kau Umi sabar. Nathan. Nathan. Awak udah meja geprak. Bincong kau dulu. Ayo cepetan. Bring your milk. Soft spoken nggak bisa. Ini kan depan kalian aja. Kalau lagi turun juga. Masuk. Cepet. Oh, tidur gak? Apalagi kalau misalkan abang kakak dia datang kan Umi kan. Berebut mainan kan wajar kan biasanya itu kan. Ada yang satu nangis, ada yang satu ngambek karena yang gak usah main kalian di situ, diam kalian, tidur kalian. Ah gitu aku langsung. Gak usah Gila juga main-main, ya. tidur. Udah. Jantung aman. Iya. Jantung aman. Kenet lah. Kayak gitu. Nggak bisa. Emang Umi di sana nggak pakai ada mbak gitu? Enggak, di sini susah soalnya kalau mau bawa Mbak dari Jakarta. Kenapa? Ini banyak kali susahnya- yang nganggur di sini Umi. Serius, pasukan tidur, pasukan rebahan ini banyak kali. Bawa aja orang dari Semak kali, biar ada kegiatan orang itu gak ngerecain aku loh Umi. Pingin banget tau gak sih? Cuma ya memang gak segampang itu bawa orang ke sini. Alasannya? Kalau enggak udah bawa Mbak dari kemana? Kalaupun bisa gua bawa pun juga paling cuma bisa 3 bulan doang. Kenapa? Karena memang visanya misalkan dapatnya 3 tahun. Mereka per 3 bulan doang bisa stay terbalik. Udah, habis. Oh, habis-habis di ongkos. Kenapa? Rugi-rugi di ongkos ya. Habis touch. Iya, you have massage. Lah pakai tisu kotor. Bukan pakai itu, pakai tisu. Mulai keluar naik juga kan? nada tadi, mulai naik nada tadi. Ya, mulai naik nada itu keren tengok. Ketahuan deh kan, nggak soft spot kan aku. Mulai naik juga nada itu perkara tisu tadi keren tengok. Aduh. Jadi gini, jadi misalkan kan, jadi visanya itu bukan buat visa pekerja gitu, tapi visanya itu untuk visa apa, holiday doang. Nah, visa holiday itu di sini Visa nggak bisa holiday pun kan dipakai. nggak boleh kerja kan? Boleh. Nggak boleh. Makanya kayak apa namanya ya, dia itu paling ya benar-benar cuma buat jalan-jalan aja, yaitu per 3 bulan gitu. Karena kalau Kalau bisa ketahuan kerja ya dia ternyata harus dia kerja di sini, dia nggak bisa jadi PRT di sini. Nah kalau ketahuan kerja, Ya kalau ketahuan kerja ya kena lah gue. Makanya gue kayak mau sekolahin mereka gitu loh di sini gitu. Jadi mereka tinggal di sini tapi mereka sekolah gitu. itu Paling nggak bisa gue kok dibantu kerjain lah, nggak semua. harus 1 Umi. kali 24 jam ngelayanin gue, kan gue juga punya tangan punya kaki. Enggak Umi, itu bisa kok kerjain semua. Bisa. Kenapa nggak bisa? Kita itu hidup itu harus menyesuaikan, Mambel. Jadi walaupun kita di Jakarta kita ratu, walau di sini jadi babut, nggak apa-apa. Yang namanya Tapi kan hidup untuk kita keluarga menyesuaikan. sendiri ya, untuk keluarga kita. Iya. Bukan gitu. untuk mertua kita dan bukan untuk ipar kita, bener nggak? Iya. Kak Mambel yang nggak bisa. Dulu aku semua sendiri kak. Sebelum aku piara 16 anabul, sebelum aku jualan tas ini sayang. Iya, karena Apalagi sekarang hidup udah di itu nggak rumah. boleh, hidup itu nggak boleh gengsi gitu. Karena kita juga jangan lupa kalau memang kita hidup dari kecil itu orang kaya gitu kan, nggak apa-apa lu sombong. Tapi kalau hidup dari miskin melarat, tapi lu tiba-tiba lo punya gaya lo selangit, itu menjijikan banget menurut gue. Apalagi ngaku-ngaku old money gitu. Iya. Kadang lantam juga mulut Ciputri Jimbo ini tuh. Karena yang old money itu nggak banyak bacot. Old money itu Malah yang sebenarnya old money slow. Malah Slow. old money itu yang sebenarnya, malah old money yang sebenarnya itu ya, dia tuh hidupnya santai gitu loh, kayak hidupnya tuh malah kayak apa ya, kayak Biasa sederhana aja. deso gitu loh. Nah, Be aja. be aja.
Abang, ayo tidur yuk. Enggak, sekarang ayo tidur. Di jam berapa ini? Kamu belum mandi juga lagi. Ini siapa sih? Aku kakak Mama Gauti nih. Ya, kau panggil aku Nang Tua. Halo, Brondong. Abang, ayo. Itu mirip Miswa ya, mirip husband ya, Umi. Enggak, yang ini mirip bokap. Oh, Mirip ya? kakeknya. Yang ini lucu, yang ini lucu. Apa Kak ini sayang? Yang ini lucu. Nathan, say hi dulu. Say hi. Hi. Iya. Ah, Lagi, hi lagi. Hi lagi. ah. Aduh, lucu kan? Hai, Om Tapi Bongga. matanya gede dia, Umi. Ya, dia Arab. Mukanya lebih ke Arab. Nggak kayak orang ini Arab minggir kalian semua. Arab tahu diri kalian semua ya kalau Arab orang ini. maklum ya, Arab maklum. Ada jendela, ya namanya rumah ya. Ralf. Kadang hal-hal yang nggak penting pun di typing sama orang ini. Ada jendela kan? Kau pikir dia tinggal di mana? Ah, kapal selam pun ada jendelanya. Pesawat pun yang terbang itu ada jendela. Dia nanya gue. Giginya katanya ada jendelanya. Ya giginya ada. Aduh. Sebetulnya ini harus dimakan pagi hari, cuma gue makannya sehari 2 kali. Apa Ini itu? yang lagi happening itu loh, yang simos itu. Biar Katanya bagus untuk usus. oh Lambung memang usus. enggak, memang kalau udah tua gitu banyak harus dijaga, Umi. Cuma katanya simos yang di Jakarta itu amis, katanya agak-agak amis gitu Itu ya. apa isinya rupanya? Rumput laut. Biar Biar jadi kaya. tapi bagi aku ya Umi ya, perbedaan orang-orang dulu dan sekarang mana ada makan-makan kayak gitu. Karena mereka makan makanan fresh. Iya kan? Makanannya itu yang segar, yang fresh, dimasak sendiri, umurnya bahkan lebih panjang. Manusia-manusia zaman sekarang, umur 30-an udah banyak kali obat-obatan yang dikonsumsi. Butuh vitamin A, I, U, E, O, A sampai Z. 55 udah out dia Zaman dari dulu mana ada vitamin. vitamin ya kan? Zaman dulu nggak ada vitamin, zaman dulu ada jamu Mana ada? herbal-herbal. Iya. Umur 25 udah asam urat kali, coba lah. Umur 30 rematik, coba. Umur 30 rematik. Iya kan? Zaman dulu mana ada yang gitu-gitu. Opung Hawa aja umurnya udah 65. Opung Hawa masih gosrek-gosrek nyuci WC, nggak puas dia sama kerjaan Mbak. Umur Makanya 40 orang zaman dulu itu, makanya orang zaman dulu itu umurnya lebih panjang karena mereka itu tidak mengkonsumsi terlalu banyak chemical Betul. gitu. Di Indonesia umur 35 udah Ya, pasang ring. lanjut Simos pagi sama malam sebelum tidur. Pasang ring Umi. Umur Siapa? 35. Di Indo. Oh, karena makanan dan lifestyle kan. Punya Siri sama Pinang, maka Nah juga itu iya bagus. giginya. Gigi. Kalau sekarang kan giginya kan pakai veneer. Aku nggak mau. Nggak mau. Ya, gigi kau bagus. Gigiku kan pakai veneer. Aku nggak. Aku gigi itu abu-abu. Bu. Aslinya karena aku kecil itu makan apa Pi? Antibiotik. Oh iya. Aku tuh darah manis, tau nggak Umi? Aku tuh nggak bisa digigit nyamuk. Digigit Oh nyamuk iya, luka. 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 Kalau orang kan cuman memerah hilang. Kalau aku enggak. Makanya aku paling benci kalau ada nyamuk
Di sini anak 10 tahun aja udah diabetes ya, mungkin karena coklatnya itu kan manisnya luar biasa. Gigit nyamuk langsung luka. Aku O. Gua ah. Aku O. Makanya aku tuh nggak bisa digigit-gigit nyamuk gitu. Dua darahnya A+. Makanya apa? Jadi dari kecil itu aku antibiotik. Masak apa Umi? Awas gosong. Masak apa namanya, udang balado. Di sana sambelnya enak, sama. Di sini kan udah terkontaminasi sama Asian. Jadi di sini kalau mau kita mau masak masakan Indonesia tuh semua spicy tuh ada. Spices tuh ada semua. Di ini aja rawit hijau Jakarta sama Sumatera aja beda, Umi. Iya, tapi di sini itu cabe nih. Cabenya tuh kayak gini bentuknya nih. Beda kan? Beda. Kelihatan nggak? Itu mah segar-segar buatan kan? Enggak, memang gede-gede di sini. Oh, cabe hijaunya aja segede gini nih, ha. Terus itu pedas. Ada yang pedas, ada yang enggak. Kalau yang cabai hijau tadi itu yang gede itu emang nggak pedas, tapi kalau cabai merah yang kecil itu pedas cabenya. Itu kan cabai-cabai yang kalau kita makan-makan di Korean food ya kan diletakkannya untuk sekedarnya. Beda. Kayak Itu bukan cabai-cabai yang itu. variasi ku tengok. Cabai-cabai hijau kalian itu Umi tau gak? Kayak di nasi goreng yang ada tomatnya antara guna dan tidak. Astaga ya nih ya. Diem dong, Nibras Nathan, stop. Umi Your ausnya supermarket gimana so deh? chilly mom. Dia buka ini geng, dia buka warung, Warung. ya kan? Buka kedai. Di Melbourne. Jadi tiap hari ngeberesin sendiri nih. Kenapa? Apa bersihin itu semua sendiri rumah itu. Di sini kan ngebersihinnya kan nggak nyapu, Mambel. Di sini kan ngebersihinnya kan pakai apa namanya? Pakai apa? Pakai vakum. Iya vakum, jendela nggak kalian lap-lap. Ya jendela kan di sini pakai steamer, jadi kita tinggal set gitu alatnya. Nggak pakai dilap-lap begini. Nggak ada sarang laba-laba di pojok-pojok, coba tengok. Ada tuh. Ini belum gue bersihin tuh, ada sarang laba-labanya nih. Tapi dia di luar, nggak di dalam rumah. Gila-gila. Kotor juga rumah perempuan ini. Perempuan apa ini tinggal di Melbourne ada juga yang sarang laba-laba. Nggak ada di sini yang tuh juga kayak loh di binatangnya. Melbourne rupanya bersarang laba-laba juga. Catok lu ya kan tuh, kelihatan nggak tuh. Jorok juga deh ya jadi perempuan. Di sini orang pada takut sama laba-labanya. Kenapa? Yang kayak di film-film itu. Tarantula Iya benar, itu. iya. Nah, kalau Ada. nyatok mampus kita. Ada. Ada. Yang kayak di film-film itu loh Umi. Yang Ada. bisa Tapi memetongkan. nanti keluarnya pas ini nih, pas Januari Februari tuh pas lagi panas itu pada banyak keluar. Oh Kau tinggal di hutan atau apa? Umi. Nggak tinggal di hutan tapi Di mute-nya capek kali hidup ini Allah. Kayak mana? bukan tinggal di hutan, tapi memang nggak tahu ini kawasan perumahan, tapi tetap pasti ada binatang. Kalau musim Red panas back tuh keluar spider. semua. Insect poisonous. Kalau digigit bisa jadi Spiderman. Muncong kau dulu, lulu. Kayak bodoh aku dibuat orang ini. Kayak bodoh aku dibuat. Kalau kayak gini kan aku kayak bodoh kalian buat. Kan? Kayak bodoh aku dibuat sih dulu. Kalau digigit bisa Spiderman. Kalau orang Indo takut sama cicak, iya. Abang ipar gue paling takut banget sama cicak. Kalau ada cicak kabur. Tapi di sini nggak ada cicak, nggak ada nyamuk. Laron
yang kalau mau hujan itu kan ada binatang yang copot-copot itu sayapnya itu nggak ada. Kunti Nggak ada. merah ada nggak di sana kunti merah? Pocong gitu kayak yang di room explore itu loh Umi. Karena kalau room explore Indo itu tidak ada pampir. Ya, kalau di sana ada nggak pocong, kunti merah, suster ngesot, ada nggak genderuwo, ada nggak? Adanya kayaknya vampir ya. Kecoa. Kecoa di sini nggak ada kecoa di Sydney. Gue tidak pernah menemukan kecoa di sini. Kecoa kok nggak ada di sana dia? Apa nggak dapat visa kecoa itu sampai dia nggak bisa? Kayaknya ketahan deh dia di kedutaan, iya kan? Kayaknya ketahan deh kecoa itu nggak dapat izin Gue ya dia. selama di sini nggak pernah ngeliat kecoa, nggak pernah ngeliat tikus. Terus apa lagi ya? Nggak pernah. Tikus nggak ada, tapi scorpion kecil-kecil gitu ada. Ada laba-laba, kalajengking, terus binatang-binatang aneh lainnya. Terus udah gitu kalau di sini, kalau di Jakarta kakatua kan dipiara ya. Nggak boleh. Satwa. Kakatua, langka. tapi kan ada yang miara kakatua di Jakarta. Ada sebenarnya ada. Ada ya kan? Terus apa namanya burung apa parrot ya? Burung tetangga. Parrot itu tuh yang warna-warni, burungnya warna-warni. Nah, itu kan orang kan miara kan? Nah, kalau di sini itu wild animal. Lu bisa ketemu di mana di pinggir jalan tuh. Nanti ada segerumulan kakatua tuh lagi santai di pinggir jalan. Ulat pohon ada, ulat pohon. Nggak ada. Tomcat lagi nggak ada. Anjing lah lu nanyanya nggak aja Nggak ya ada yang di sana. merak, yang beo. Sakit jiwa kali. Buaya darat ya lu buaya darat. Kakak tua pirang ada nggak ikat kata? Gayung lo pada Umi. Lo ngadi anjingnya nanyanya ya. Lantang kali orang ini kan. Benci kali aku nih nggak muncul orang ini. Tapi nanti tau nggak Umi yang disalahkan awak. Tengoklah room dia itu room pembuli katanya. Padahal orang ini loh yang typing. Aduh. Jadi kemarin itu tiba-tiba gue pernah posting tuh Mambel di Instagram. Jadi tiba-tiba ada burung hinggap di apa namanya di sepeda anak gue. Dibawa masuk tuh burung, nurut burungnya sini gitu terbang. Lama-lama puyeng ya punya piaraan ya. Gue bebasin aja, gue suruh keluar dari rumah. Burung apa? Pergi kau. Parrot yang warna-warni itu. Kan cantik Terus udah itu. gitu, udah kan diposting kan. Terus laki gue pergi dong ke kantor kan kerja gitu kan. Dia bilang gini, kemarin ada burung nih. Yang mana ini? Dia bilang gitu kan. Terus udah gitu tuh burung udah gue bebasin. Kata temennya apa? Itu burung kalau di sini itu dijual harganya tuh bisa sampai 20 juta. Kata dia bilang gitu. Laki gue telepon dong. Sayang, itu burungnya masih ada kan? Kenapa sayang? Bilang gitu. Udah aku bebasin sayang, kesian soalnya kalau kita taruh di dalam rumah. Hah, kata dia bilang itu kalau dijual $2.000 kata dia gitu. Agak mata duitan juga lakimu ya. Perkara 20 juta ya, perkara 20 juta heboh kali 20 triliun gitu ya. Aduh, itu burungnya harga $2.000 loh kata dia. Ya udahlah. Di sana ada bunyi token gak Umi? Gue cubit lek-lekan lo ya, nanya ya tokennya. Di sana ada bansos gak? Enggak lah, di sana mana ada, geng. Karena di sana nggak ada kan, Umi. BPJS Itu ada di sana, kayak BPJS. Ada. Oh, tapi memang ada bantuan dari pemerintah, tapi di sana benar-benar tersalurkan ya. Jadi gini, di sini itu BPJS itu apa namanya? BPJS itu ditanganinya dengan baik. Ditanganinya itu apa namanya? Nggak asal-asalan gitu loh. Kayak gua kan di sini kan kalau kita tuh sebutnya di sini namanya Medicare.
Nah, di sini itu gua kalau untuk apa namanya pengobatan itu gue gratis. Tapi obat beli, tapi untuk pengobatannya enggak. Tapi kalau misalkan kita nih misalkan kayaknya lo harus lanjut deh. Treatmentnya gratis. Enggak, ke dokternya gratis. Oh, ke dokter konsulnya aja yang gratis. Ya, kalaupun ada tindakan, misalkan disuntik, vaksin, apa segala macam semua gratis. Tapi dari klinik ya, kecuali kalau kita dapat resep yang kita harus beli obat di luar. Nah itu kita uang pribadi sendiri. Kayak misalkan kemarin gue gitu kan, gue ada check up rutin nih, misalkan cek darah gitu kan, terus malah pernah kemarin CT scan ya kan, MRI segala macam. Nah, itu kan bayar? Kalau enggak, kalau di Jakarta itu udah puluhan juta. MRI kan mahal. Iya, kita kan kalau yang kayak gitu kecuali lu pakai asuransi. Benar. BPJS juga kalau dia di puskesmas utama ya Pia. Puskesmas besar kayak di Trogong, untuk Jaksel Trogong, dia kan alat-alatnya kan sudah yang bagus. Itu ada. Cuma apa? Udah kayak rumah sakit, hanya saja ya kita harus ngantri. Ya kalau ngantri wajar lah gitu loh. Nggak ada yang namanya kita nyerahnya sesuai antrian benar gitu loh. Tapi maksudnya ya apa namanya kita ditindak itu tuh karena kita apa dibilangnya BPJS gitu, nggak semena-mena, ngerti nggak? Oh, kalau di sini beda Umi. Jadi ini contohnya ya. Panggilan untuk pembayaran pribadi. Ibu Putri Jimbo ditunggu. Ibu Putri Jimbo pribadi. Asuransi. Ibu Putri Jimbo sudah ditunggu ya sama dokter. BPJS. Putri Jimbo ditunggu. Ayo segera Bu, Putri Jimbo. Oh jadi ketahuan ya dari cara manggil aja ya. Dan satu hal lagi, anak gue di sini tuh sekolahnya tidak bayar. Swasta? Public school nggak bayar. Semua baju? Baju kita beli. Tapi bajunya pun murah. Maksudnya bukan baju yang harganya berjuta-juta, enggak. Kadang kan ada baju kan yang harus kita beli di sekolah. Kayak seragam apa namanya? Ada kan enggak. baju. Kalau di sini gini, di sini itu di area ya, di satu area itu mereka itu kadang ada bajunya yang dijual kayak di apa namanya? Kita bilangnya tuh kayak di mall. Oke. Gitu loh. Tapi kalau yang ada badge-nya itu memang kita harus beli di sekolah. Iya, Tapi beli di sekolah. kita bisa pakai yang nggak ada badge juga gitu. Kayak baju sekolah anak kayak gini nih. Kalau jaket anak gue ini kan ada badge-nya. Nih, ada badge-nya kan. Nah, ini mesti beli di sekolah. Nih, gini. Oh iyalah, karena dia kan memang diproduksi oleh Ya. sekolah kan. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada badge-nya kayak begini-begini nih, kita bisa beli di mall. Sama. Gitu. Kadang kan ada juga kita yang cuma dikasih bahan, terus kita jahit sendiri. Nah. Tapi kan ada aturannya. Ada jatah uang khusus anak juga nggak Umi dari pemerintah? Ada jatah tapi memang gue tidak ngambil. Bukannya gue sombong ya gitu, tapi memang gue tidak ambil karena gue tidak perlu. Ya kalau di Indo ya mau ada duit boleh diambil aja, jadi semana ada cerita kalau di sini. Yang penting gue di sini selama di sini adalah gue ngerasa udah meringankan banget biaya biaya kesehatan sama sekolah anak sampai nanti dia kuliah. Monyet Nanti anak kalau bekantan sudah ada di sana. Monyet bekantan. Kok senyum aku nanya? Aku nanya loh Umi. Monyet bekantan ada Umi? monyet bekantan pun bentuknya kayak apapun aku nggak tahu Mambel. Tapi Coba aku tahu Umi itu Google monyet. nanti ya, monyet bekantan gitu. Ini bandel kaki dibilang. Nah kalau di sini anak Allahu Akbar itu siapa? Monyet bekantan. Nggak ada. Nggak ada di sana. Mau nggak aku kirim? Nggak mau. Logo Dufan, iya.
Nah terus Mambel, kalau nanti misalkan anak udah kuliah, itu dari pemerintah per Gratis. 2 minggu. Iya, kuliah gratis. Anaknya per 2 minggu dapat uang jajan $500. Ini sebenarnya pemerintahnya benar-benar memperhatikan masyarakatnya atau memang miskin satu negara itu, Umi? Ini awak nanya, Enggak. awak nanya. Iya. Karena gini, karena pemerintahan di sini itu mereka memotong pajak kan dari pekerjanya. Setiap pekerja itu dipotong pajak. Heeh. Gitu ya. Dan pajaknya itu diputar dengan baik. Makanya bisa tersalurkan kepada masyarakatnya ya. Ya, gitu loh. Tidak kayak di Indonesia, masyarakatnya tidak sadar pajak, tapi menuntut dipelihara. Di sini nggak bisa. Di oknum-oknum sini lo nakalnya tidak tuh bisa banyak mainin kali. pajak. Karena setiap dapat apa di sini kan gaji itu setiap seminggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, gitu kan. Nah, setiap dapat itu pajak apa namanya mereka automatically langsung dipotong pajak. Otomatis ya. Gitu, nggak bisa, jadi nggak bisa. Dan gini, Iya, di sini kalau dibilang ada gembel ada, tapi gelandangan itu tidak banyak. Itu pun gelandangan itu bukan berarti mereka benar-benar homeless. Mereka itu sudah dikasih uang sama negara, tapi uangnya dipakai untuk narkoba. Berarti Sil cocok lah hidup di sana, Umi. Gitu loh. Sil cocok hidup di sana di Melbourne. Kenapa tuh? Karena isi rekening 40 mau pinjam duit gak di BPKP. Aduh. Berarti sama seperti di Jerman ya. Mungkin ya sama seperti di Jerman ya. Aduh. Apa di sana ada yang mungutin aqua bekas gak Umi? Ada. Ada, di sana tetap ada, Ada. geng. Tetap ada karena Bahkan karena yang hidup di jalanan sebenarnya itu ada disediakan kayak gedung untuk tempat mereka tidur. Iya kan, Umi? Tapi habis itu mereka nanti Shelter, bangun kita bilangnya dikasih shelter. makan. Kayak shelter. Kalau di sini kan shelter untuk binanse. Penyebutan shelter kan untuk binanse kan, dog shelter. Nah, sebenarnya ada, cuman mereka itu lebih memilih tidur kayak di bawah jembatan. Bener gak? dan apa namanya ya intinya rapi sih, negara ini rapi. Ada WC jongkok gak Umi? Nggak kau nih ya, kenapa aku baca juga ya, jadi emosi aku. Umi, aku mau deh jadi babu, Umi. Jangan mau, lu kalau di negara orang jangan jadi babu. Tapi aku apa ya, Umi ya? Nggak tahu kenapa. Di Jakarta ini aja sebenarnya yang buat aku stres itu makanan. Jujur. Kenapa? Aku lebih makanan. Apalagi kayak awak ini lidah-lidah Sumatera ini kan, Umi. Konon awak hidup di sana itu makannya itu nggak bisa aku. Kata siapa di sini restoran Indonesia ada, makanan Indonesia ada, Rasanya sama persis. sama ya tergantung kokinya yang masak. Kalau mau dibilang sama persis bisa aja karena semua bumbu tersedia. Oh, makanya banyak juga kan orang Indo yang di luar sana jadi koki. Iya. Rata-rata Terus itu udah untuk gitu, Indonesian ya? gua nggak tahu ya ayam itu dikasih makannya apa, telurnya tidak amis. Pakai deodoran kali dia. Enggak. Gua rasa pakai body spray dia itu ya. Iya, bumbu pun lengkap kan Kak Jenny, tapi kan kayak cabe kan beda. Sama. Bintang, Adek. Hah? Sama. Sama. Gue tuh kadang-kadang suka makan kayak gini nih. Gue kayak misalkan gue kalau lagi malas masak, gue ada di sini restoran dekat rumah gue cuma 5 menit doang kan, namanya Pondok Betawi gitu ya. Itu orang Indonesia, kokinya orang ya apa namanya orang Jawa gitu ya. Gue misalkan mau apa, ayam penyet sama, sambalnya ayam penyetnya sama. Ayam penyet goes to Melbourne. Iya, ayam penyet. Minyak Terus- goreng hitam pun ada. Kayak minyak goreng yang goreng lele. Ada, baru tadi minyak goreng gue buang tuh, minyak goreng hitam di fryer gue.
Di sana ada juga nggak ngulek sambal pecel lele kena kuah kecil? Atau kena ingus jatuh pas ngulek ada? Ya nggak ada lah, di sini lebih apa namanya, lebih higienis, Jadi gila-gila. dia pas ngulek tangannya kan gini ke atas kan, kan? yang pecel lele kan, katanya kan kuah, terus ini kan berkuah, sebelah ini kan penggorengan. Geli gila gue, lanjut lah. Aduh. Enggak pernah lihat nggak kalian? Ada orang jual pecel lele, Umi. Tempat dia goreng lele itu sampingnya. Udah, dia kan di tenda-tenda gerobak. Disinilah dia ngulek. Tangannya angkat. Ah serius lo, geli banget gue. Ih. Terus dia kan lakinya yang bagian ngulek sama goreng. Ini kan panas kan karena uap-uap dari minyak itu kan. Gue udah. Tapi bener loh Mambel ya. Gue di sini tetap makan makanan Indonesia, ya kan? Sampai Indonesia, gue makan nih ceritanya nih, makan di rumah makan Padang tuh apa pagi sore ya kan ya. Gue tetap makan di rumah makan pagi sore gitu kan. Ya ya pasti kan namanya restoran Padang kan itu higienis anjing, kalau sendiri yang enak muak aku lihatnya. Terus tapi gue tetep loh, bukan karena perut gue kaget ya, gue mencret loh. Pasti pulang gue mencret. Gue gak akan mau makan di depot lagi, anjrit lah. Tapi lele di sana sama ukurannya kayak di Indo. Nggak ada lele di sini. Hah? Nggak ada. Kenapa? Emang nggak ada. Nggak diterima visa lele itu juga. Bakteri ya, Mang. Enggak, tapi kan itu kan kalau zaman dulu kan lele itu kan dipelihara itu kan kayak di lumpur, di tempat kotoran. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang kan memang dipelihara, dibuat. Nggak ada lele di sini tuh, kayak apa ya? Dibilangnya tuh ikan tenggiri ada. Ikan tenggiri, terus apa namanya? Apa yang dibilang sarden itu tuh, ikan sarden tuh. Ada. Terus ikan hiu dijual hiu. Tapi hiu kecil kan? Ya, Shark yang apa kecil gitu. kan, bukan yang gede banget kan? Ya gila yang gede, gue juga nggak ada juga yang mau makan. Gitu. Salmon udah pasti, salmon mah mendunia lah ya, si salmon itulah ya. Salmon udah biasa kalau Gurame itu. aja nggak ada loh di sini, gurame. Oh iya, ekor kuning, cuek, Bahasa Inggrisnya apa? cuek. Catfish itu lele. Catfish kayaknya nggak ada deh di sini ya. Ada apa ya? Ada kali ya catfish ya. Level pedas orang di luar. Iya, di sana itu makanan pedas itu. Oh, ada catfish, kurang. ada catfish, ada. Itu lele catfish ya? Iya, ya ada berarti itu. Di sana kalau lapar ngerebus batu nggak? Di sini. Lo kira-kira gue suruh makan batu. Banyak kali dosa gue nih, Tommy. Gara-gara orang ini sebenarnya. Serius. Tongkol tuh apa ya bahasa Inggrisnya ya? Kayak ada tongkol ada. Apa pula inilah Di sana kalau anak kita, kalau di zaman aku dulu ya Umi ya, kayak sepupuku, telat bisa jalan itu dipukul pakai belut. Di sana gitu juga. Lu asal lo tahu ya, di sini itu kalau kita abuse anak, kita yang kena. Di sini gitu. Tapi bukan dipukul maksudnya kasar, bukan. Maksudnya itu ya kayak apa ya Pia?
Ya Kayak nggak ada ritual, di sini. kayak Kalau dipas-pas. misalkan ya di terapi bukan dipukul pakai apa tadi dibilangnya? Tapi dia kayak dipas-pas gitu loh kak, bukan yang bener dikelepak gitu, Iya, kayak dicambuk kayak enggak. ditepok-tepok gitu ya, ditepok-tepok begini kan, gitu kan. Udah nggak usah anggar-anggar paha kau kecil, taunya kami paha kau slim, Umi. Iya tahu, iya. Iya ikan tongkol makarel ya bener makarel ada. Kalau nggak bisa ngomong dikerok pakai cincin ada pula di terapi kalau di sini ngaco. Ini kalau kalian mau trik memperbanyak musuh, sering-sering kayak gini kalian ngobrolnya ya. Aduh, Umi di sana ada yang rambut pirang ya banyak lah di sini. Jangankan rambut pirang ya kan. Ikan krismon lagi ya Allah. Dukun di sana ada kan Umi? Aborigin. Suka aborigin. Iya, aborigin. Ya, aborigin. Tapi aborigin itu mereka tinggalnya itu kayak di bener-bener daerah udah nggak ada di sekitaran sini dia. Mereka udah minggir. Jadi udah kayak udah deket-deket gurun-gurun gitu. Di sana kalau ngomong dikit-dikit pakai tafsir, penafsiran nggak Umi? Dan filsuf. Filsuf company gitu, filosofi company gitu. Ada nggak gitu untuk mempertahankan kredibilitas hidupnya gitu? Nggak ada. Maerot ada nggak di sana? Haji Naim ada buka cabang nggak di komplek Umi? Haji Naim tau nggak? Tahu. Tapi sebenarnya kakak angkatku pun banyak di luar sana. Iya. Cuman aku nggak suka main-main keluar, nggak tahu kenapa Umi. Jalan-jalan lah sini Mambel. Aku lebih bagus jalan-jalan itu kan, jalan darat kayak pergi ke Jawa Timur. Itu aku udah senang. Oh road trip ya enak itu. Sambil lihat-lihat, apalagi kalau dari Malang ke Batu itu kan, Oh enak banget itu. apa namanya pi hutan ya pi ya. Lihat hijaunya, suara Nah itu aku udah cukup. Iya. Gue juga dulu Jakarta ke Bali itu road trip. Jadi dari Jakarta berhenti di Semarang makan, terus udah gitu bermalam di Surabaya, paginya baru berangkat lagi ke Banyuwangi kan, nyebrang. Terus habis itu Enggak, aku jalan tol, lewatin jalan tol aja. Apalagi kan jalan tol itu kan hutan, itu kan sebenarnya hutan yang dibuat jalan di tengahnya kan. Nah kalau ngelihat itu dari pandangan luas itu aja udah senang awak. iya enak Mambel ya. fobia pesawat yang fobia sama aku kak. Aku pula fobia pesawat. Aku tuh bosanan orangnya. Pulang aja Umi ke Medan naik pesawat nggak nyampe 2 jam. Malas aku betul. Ke salon aja di treatment malas aku. Iya lama ya, gue juga malas kalau di salon lama banget ya. Tapi kadang-kadang suka kayak, gue harus me time nih gitu loh. Jadi harus bener-bener dimanja. Enggak apa-apa gitu. Kak Jen. Kayak padahal awak niatnya ke salon itu kan kadang cuman mau ngetrim doang kan Umi. Ataupun ngerapikan ujung rambut lah. Nah kalau di salon ini dicuci dulu, dicek lagi rambut awak, dilihat lagi. Awak nunggu lagi tukang potong rambut awak. Udah awak misalkan awak pilihlah dia yang bagus. Pilih awak lagi yang nunggu. Karena kan agak-agak pukai mak juga kan di Indo ini kan. Awak nanti cuman ngetrim rambut aja billing awak bisa sampai 4 juta sekian, tapi awak lagi nunggu ya kan. Itu di mana? Cari yang bener dong servisnya jangan. Nggak betah aku, makanya aku nggak bisa jadi yang nggak betah pokoknya. Terbang aja aku nggak betah Umi. Kalau di sana Umi telat 4 menit
Masih boleh masuk pesawat nggak? Telat 4 menit. Enggak, di sini appointment aja, lu telat apa namanya? Masih gini, telat 5 menit aja, you must like apa namanya? Make appointment, next appointment. Oh, beli tiket lagi dia. Enggak, maksud gua kalau pesawat ya udah nggak bisa. Itu Nggak pesawat boleh ya. di sana anggar-anggar aku anak jenderal. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Di sana ada nggak orang ngaku saudara jenderal? Nggak ada. Mambel mau tahu nggak di sini orang kaya aja yang tinggalnya bukan di house ya, yang tinggalnya tuh di mansion. Mansion itu which is tanah dia itu 2 hektar. Rumahnya tuh gede gitu ya. Dindingnya kaca. Mereka harus Dindingnya kaca. Ada lapangan golf. ada lapangan golf, Berarti ada lapangan, kakakku Kak Fitri bisa jadi orang kaya di ada lapangan Melbourne, Kak. berkuda. Kakakku tuh Kak Fitri, kakak bisa pindah ke Melbourne jadi orang kaya kakakku. Berapa Nah, ekor rumah terus kakakku? udah gitu mereka aja sometimes kalau misalkan mereka habis minum, mereka kan nggak boleh nyetir di sini kan. Kalau kena razia gitu kan nggak boleh nyetir. Ketat ya, ketat ya. Karena mereka tidak ada supir ya, itu orang sekaya itu tidak ada supir aja, mereka naik Uber. Oh, di sini. Di sini orang kaya yang punya supir. Iya. Di sini orang kaya yang punya supir, Umi. Iya, nggak ini, mereka tuh nggak bisa apa? Ini kenapa lagi nih gue nih? Nggak bisa, ya mereka hidupnya kayak gitu, nggak. Orang kaya harus punya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan itu dibawa dengan hal-hal yang positif. Ya namanya kita mencoba ya gitu. Tapi kan tetap mereka punya hak. Yang nggak bisa gue tuh yang mau masuk ke kehidupan dia, yang mengatur harus A, B, C gitu kan enggak. Kadang salah juga Umi, nanti dipikir kita ngatur hidup orang, padahal pengen kita dia itu kan jadi lebih baik kan. Nah, cuman kadang ada orang yang kalau dia sudah merasa dia di atas, gue diatur-atur katanya, padahal kita yang bantu dia bebenah pada saat dia lagi bobrok. Makanya gue gini, kalau gue sudah menasehati orang ya 1 kali, 2 kali, tapi dia selalu punya jawaban sendiri dan self defense sendiri gitu loh. Dan menurut gue, lo curhat nih sama gue udah kasih tahu nih gitu kan, 1 2 kali lu nggak mau dengerin saran gue, ya udah gue akhirnya bilang ya go ahead gitu loh, maksudnya lo punya hak kok gitu loh. Nanti lain kali lo curhat, sorry kalau gue nggak ngerespon gitu, karena wasting my time gitu kan. Kayak Karena toh apa yang jujur, kita bilang juga nggak didengar kan. nah kayak tadi gue bilang tadi pagi kan gue udah bilang kan, sorry ya gue tadi abis teleponan sama Samvera, gue bilang gitu kan, gue naik lagi kan ke Mambel kan gitu. Emang kan siapa yang telepon Umi? Yamin. Samvera. Oh, Gue telepon kan, abis Komal tuh turun kan, gue naik nih sama si teleponnya sama Samvera kan. Terus abis itu gue naik lagi dong. Itu di situ pun gue nasehatin, gue bilang begini, lu salah, gue bilang gitu kan, bahasa lo tuh salah, gue bilang gitu. Mambel itu tidak mungkin nyecer lo kalau bahasa lo itu benar, gue bilang sama dia. Terus ya kan memang aku kan memang aku bukan gitu, bukan lo bilang nggak suka, lo suka, bilang gitu. Cuma sukanya karena lo itu begini. Jangan lo bilang lo nggak suka. Gua aja bisa kontak sama Yamin karena apa? Karena gue suka. Dia karena pintar. terlalu munafik gitu loh Umi. Padahal jalan keluarnya gampang kalau dari awal, nggak sampai 2 jam. Ya udah, akhirnya gue bilang gini, tenangin diri lo. Gue bilang kayak gitu kan. Tenangin diri lo. Kalau udah tenang lo bilang. Gue bilang itu, lo naik, lo jelaskan lagi dengan benar. Berarti kan love scammer. Nggak tau lah, gue juga ngomong kayak begitu pun nggak terima juga. Modus. Sebenarnya kasihan. Serius Umi. Kasihan Umi. Iya. Itu aja, makanya aku biarkan aja. Cuman aku tahu, maksudku gini. Aku tahu si Samvera ini tidak akan bisa tidur karena kebiasaan dia itu kan sebenarnya kadang ada di liveku kan. Kadang sampai dia tertidur. Kayak kemarin ada Tapi memang dia ngomong sendiri sih, dia bilang kayak aku no hard feeling ya Umi, dia bilang kayak gitu. aku Maksudnya juga gini. enggak.
Dia bilang ini, aku no hard feeling ya sama Mambel, dia bilang itu kan. Sama bilang itu, sebetulnya niatan Mambel itu cuma pingin kejelasan dari lu tuh yang benar, bilang gitu Betul. kan. Betul. Jangan berkelit-kelit gitu loh. Karena Maksudnya jangan gini, sampai dia jadi korban modus dari orang yang jago bersilat lidah. Karena jujur aja, betul yang Umi bilang itu. Kalau untuk berbicara masih agak kurangnya dia ini sebenarnya. ya Hanya saja Makanya- terkadang orang-orang kan kadang adalah beberapa yang kayak, aduh si Sampera lagi ngomong Sampera. Orang ini tidak mau mencoba memahami. Kan dia tiba-tiba ya muncul benar, kan karena untuk memang bersuara ada gitu. kayak gue lihat nih ya tadi pagi tuh dia bilang gini, aduh pasti nanti muter-muter lagi nih si Sampera kan ngomongnya begitu ya. Jadi gue bilang dengerin Ngomongnya dulu, apa? gue bilang dengerin dulu, gue bilang kayak gitu kan, udah biarin dia belajar untuk menjelaskan yang benar gitu. Dulu si Putri ngefans dan nyari-nyari Bang Yamin, tapi sekarang Bang Yamin dibully. Nggak ada yang bully saya. Nggak ada yang bully, siapa yang bully ya Bang Yamin? Ini nggak Kan ada tadi gue yang- baru bilang kayak nggak gue kabaran sama Bang Yamin karena memang gue suka sama Bang Yamin kan karena dia pintar. Tadi gue Betul. bilang siapa yang ngebully? Ilmu tadi lah kan. Cuman kalau sudah dibuat jadi kayak malfunction, ngerti kan? Ngerti kan, Bumi? Itu aja yang disayangkan. Jiwa-jiwa company-nya itu janganlah kencang. Yang pasti gue udah nasehatin kalau memang dia punya apa namanya, orang tersebut punya jawaban sendiri dan punya self defense sendiri, ya sudah gitu. Tapi harusnya yang masuk di akal. Ya makanya itu kan muter-muter di situ aja. Jadi lebih baik ya udah gitu loh. Jadi sebenarnya percakapan mereka itu kayak yang dikirim itulah kan, kalau katanya ada soal pekerjaan IWO itu